sama-sama cerah, Pak. Aduh panas Pak. Cerah, cuma Panas. rasanya cas dingin banget ya. Iya. Namun demikian bahwa rasa dingin itu tidak mematahkan semangat kalian untuk belajar di mata kuliah Koiza apa mata kuliah kita? Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan di siang hari ini, saya akan membaca absen yang mungkin sebenarnya ini ada 20, cuma yang hadir ada 5. Karena ya ini kan musim liburan ya, jadi ya saya malu. Yang pertama Mbak Afifah, Mbak Irja, Hadir Pak. Mas Yazid, Mas Ramadan, dan Mas Reza. Hadir, Pak. Baik teman-teman, kita hari ini berada pada pertemuan yang kedua. Ya, pertemuan yang kedua ini temanya adalah kecerdasan posisi kaidah fikih di antara beberapa disiplin umum, yaitu usul fikih, dan kaidah fikih itu sendiri. Ya, maka di pertemuan kedua ini nanti target kita adalah bisa mengetahui perbedaan, ya, kemudian apa sih hubungan antara ketiganya itu. Namun demikian, kita akan mereview kembali pada pertemuan yang pertama terkait dengan pengertian daripada kaidah fikih, di mana bahwa kaidah fikih itu terdiri dari dua jumlah, dua kata, yaitu kaidah dan fikih. Ya, dari masing-masing ini bisa kita lihat perspektif bahasa dan istilah. Maka dari itu, siapa yang bisa menyebutkan pengertian kaidah dalam perspektif bahasa? Silakan, Pak. Pengertian kaidah secara bahasa yaitu al-asasu atau fondasi. Ya, al-qaidah atau kaidah itu bahasanya secara bahasa Arab, jadi bahasa Arab diartikan dengan bahasa Arab. Kalau kalian membuka kamus namanya kamus Lunjin, itu misalkan cara mencari apa begitu ya, nanti kita mencari makna bahasa, artinya juga bahasa Arab, nanti artinya juga bahasa Arab, sama seperti kaidah itu, di mana maknanya adalah dengan al-asasu. Jadi al-qaidah hiya al-asasu, atau di dalam bahasa Indonesia-nya adalah fondasi. Kemudian kaidah dilihat dari pengertian secara istilah, kira-kira apa Mbak Irja? Hukmun kulliyun yang taliku ala jusiyati. Ya. Jadi kita arafah ahkam minggu. Ya. Ketentuan aturan umum menyeluruh yang meliputi semua bagian-bagiannya, supaya dapat mengetahui hukum-hukumnya berdasarkan ketentuan umum itu. Ya. Namanya kaidah ini pasti secara bahasa Indonesia itu adalah prinsip umum yang tobiku, yang meliputi bagian-bagian yang berada di bawahnya. Untuk apa? Untuk mengetahui hukum-hukumnya berdasarkan ketentuan. Ya, kita sekarang berada pada tujuan mempelajari kaidah fikih. Yang pertama, tujuannya apa sih kita mempelajari kaidah fikih itu? Yang pertama bahwa lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi. Di era sekarang ini, masalah itu selalu tumbuh dan berkembang. Akan tetapi nas dan metode istinbatul ahkam ini stagnan. Maka solusinya adalah menggunakan kaidah fikih untuk menjawab masalah-masalah yang buntu tidak terjawab. Yang kedua, meskipun kaidah fikih merupakan teori fikih yang diciptakan oleh ulama, pada dasarnya kaidah fikih yang sudah mapan sebenarnya mengikuti Al-Quran dan hadis, meskipun dengan cara yang tidak langsung. Ingat, hakikatnya walaupun sebutannya adalah qaidatul fiqhiyah, tapi pada esensi
mestinya dia merupakan pengejawatan dari nas dari Al-Quran wal hadisu untuk mencapai maksud Al-Quran dari perspektif hukum itu menggunakan kaidah fikih. Yang ketiga, mempermudah dalam menguasai materi hukum. Biasanya bagi kalangan hakim ini akan susah kalau harus beristinbat terhadap masalah baru, sementara hakim itu dituntut harus bisa menjawab terhadap masalah yang baru yang datang dari para pihak. Maka salah satu solusinya akan mempermudah untuk menggunakan kaidah fikih. Selanjutnya membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan. Karena di dalam kaidah fikih itu sudah diklasifikasikan. Pertama, diklasifikasikan menjadi 5 kaidah besar. Kemudian dari kaidah 5 itu akan diturunkan cabang-cabangnya yang banyak. Satu kaidah cabangnya mungkin bisa sampai 10 sampai 20. Maka tinggal memasukkan di mana persoalan baru itu ada. Terakhir, mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analog, qiyas atau ilham atau takhrij untuk memahami permasalahan baru. Mungkin saja nanti permasalahan sampai kita bisa lihat perspektif kaidah fikih. Apakah ada maslahat atau ada sebaliknya manfaat lebih tinggi mana, nanti kita timbang perspektif ekonomi, perspektif kesehatan dan sebagainya. Baik, teman-teman, selanjutnya setelah tadi kita menyampaikan, kita sampaikan apa perbedaan usul fikih dan kaidah fikih, apa hubungan antara usul fikih dan kaidah fikih, tujuan mempelajari kaidah fikih, termasuk bagaimana kronologi pembentukan usul fikih. Maka setelah ini saya bagi kalian menjadi 4 kelompok untuk mendiskusikan 4 hal yang sudah kami sampaikan. Saya butuh waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Waktunya sudah 10 menit ya. Ini bahkan lebih 2 menit, jadi 12 menit. Saya kira untuk bisa menyampaikan dan menyajikan hasil musyawarah, hasil diskusi tentang 4 hal di sini, saya kira sudah lah ya. Mungkin kan kalian bisa mengambil dari literasi di Google atau dari buku dan sebagainya. Maka kami persilakan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi pendalaman materi tentang apa perbedaan antara usul fikih dan kaidah fikih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kaidah fikih dan usul fikih. Untuk usul fikih sendiri, yaitu berisi kaidah-kaidah hasil kajian terhadap Al-Quran dan hadis seperti ijma, qiyas, dan ijtihad. Yang kedua, usul fikih beranjak dari berpikir deduktif. Yang ketiga, usul fikih berfungsi sebagai alat untuk menganalisis hukum seperti teori yang digunakan untuk mengkaji, menganalisis, atau menjawab status hukum suatu tradisi. Yang keempat, usul fikih ada sebelum adanya fikih, karena fungsi dari usul fikih adalah memproduksi hukum, sehingga sangat wajar ia ada sebelum adanya fikih. Sedangkan untuk kaidah fikih sendiri yaitu dilahirkan dari kumpulan beberapa persoalan fikih seperti tentang niat. Ada niat bersuci, niat wudu, niat sholat, niat puasa, niat zakat, niat haji, dan niat-niat yang lain. Semua niat ini ditimbul oleh satu kaidah yaitu al-umuru bimaqasidihha. Yang kedua, kaidah fikih beranjak dari berpikir induktif seperti niat bersuci, niat wudu, niat sholat, niat puasa, niat zakat, niat haji, dan niat-niat yang lain adalah hal yang khusus dan kemudian digeneralisasikan dengan satu kaidah al-umuru bimaqasidihha. Yang ketiga, sedangkan kaidah fikih bersifat menghimpun persoalan fikih. Selain itu, kaidah fikih juga berfungsi untuk memperkuat hasil kajian dari usul fikih. Yang terakhir, kaidah fikih muncul setelah adanya
Terima kasih Mbak Amira yang mewakili kelompok pertama yang menyampaikan tentang perbedaan usul fikih dan kaidah fikih. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kalau usul fikih ini cara berpikirnya, pola pikirnya adalah deduktif, berangkat dari hukum ke khusus, berangkat dari nas kepada perbuatan. Sementara kalau kaidah ini berangkat pola pikirnya adalah induktif, yaitu berangkat dari khusus ke umum. Seperti niat, semua niat yang kita lakukan semuanya ini ada kaidahnya, yaitu umum di mana. Oke, kasih puas dulu untuk Mbak Afifah. Selanjutnya kelompoknya Mas Reza. Mas Reza akan menyampaikan bagaimana korelasi hubungan ketiga disiplin ini antara usul fikih dan kaidah fikih. Silakan. Hubungan usul fikih dan kaidah fikih ini, hal ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi ketiganya memiliki hubungan yang saling bersinergi. Satu, usul fikih berkedudukan sebagai alat istinbat atau disebut juga sebagai alat analisis. Bahkan ada juga mengatakan sebagai pabrik hukum. Berarti kedudukan usul fikih adalah untuk memproduksi hukum.